Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. My name is Saraya Isma Azahra. Before all, let me introduce my partner. There are me, myself, Kawilda Ananda, and Dini Asmarani. Okay. First of all, thanks to God, Allah has given us mercies and blessings so we can meet in this conference. And second, thanks to Ms. Nur Hasanah as our lecturer, and also Master of Ceremony who has given me time for speak here under the title Peran Guru Bahasa Asing. Guru. Menurut Undang-Undang, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Lalu untuk definisi bahasa dalam KBBI, bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Peranan guru. Guru sebagai model bagi peserta didiknya menjadi contoh utama di kelas maupun di sekolah. Guru sebagai perencana dalam melaksanaan pembelajaran, guru sebagai pemimpin, guru sebagai pembimbing, guru sebagai pengelola yaitu mampu mengelola seluruh kegiatan belajar mengajar dan menciptakan kondisi belajar yang dapat membuat peserta didik dapat belajar efektif dan efisien. Lalu guru juga sebagai motivator, yaitu guru hendaknya senantiasa berusaha untuk menimbulkan, memelihara, dan meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Lalu guru juga sebagai pengelola kelas atau pengelola pengajaran, guru memimpin jalannya proses belajar mengajar, menangani masalah atau hambatan yang terjadi selama proses belajar mengajar. Misalnya saat jam pelajaran setelah sholat zuhur, siswa dimulai tidak fokus dan banyak mengeluh mengantuk. Untuk mengatasi hal tersebut, biasanya guru akan mengajak siswa ice breaking untuk bermain games yang ringan supaya siswa bisa kembali fokus dan semangat. Nah, untuk pembelajaran bahasa asing itu sendiri mempunyai beberapa kajian yang mempunyai sejarah panjang, sehingga menurut para ahli bahasa menyimpulkan bahwa ada 3 istilah pokok, yaitu pendekatan, metode, dan teknik dalam pembelajaran bahasa asing. Sebab adanya pembelajaran bahasa asing di Indonesia itu yang pertama adanya globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan, kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain yang akhirnya sampai pada suatu titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bersama bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Lalu poin yang kedua, kebijakan pemerintah yang ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia seperti tercantum kebijakan pokok pembangunan pendidikan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RJMP tahun 2020 sampai dengan 2024 dalam meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya saing tentang meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas. Pada hakikatnya guru itu mempunyai 4 peran umum. Yang pertama itu ada guru sebagai pelatih, yang kedua ada guru sebagai konselor, sebagai manajer pembelajaran, dan sebagai partisipan. Sebagai pelatih karena guru yang baik merupakan guru yang dapat membimbing peserta didiknya dalam proses belajar, sehingga peserta dapat menemukan cara sendiri dalam memahami pembelajaran. Guru sebagai konselor karena guru perlu membangun hubungan yang baik dan akrab dengan peserta didik sehingga pelaksanaan kegiatan belajar mengajar menjadi nyaman dan menyenangkan. Yang ketiga ada guru sebagai manajer pembelajaran karena guru harus dapat mengkoordinasi pekerjaan orang-orang terkait media belajar dan para siswa menjadi kombinasi yang produktif. Dan terakhir adalah guru sebagai partisipan. Kenapa begitu? Karena sekolah disebut
sebagai tempat distribusi informasi sehingga penting untuk bertukar pikiran dengan sesama guru sehingga menjadikan guru juga sebagai partisipan. Namun dengan ada beberapa yang perlu dipertimbangkan seperti tidak tercapainya kurikulum pembelajaran bahasa Inggris, maka adanya perspektif baru tentang peran guru ini. Di antaranya adalah, untuk memperbaiki atau mengubah cara belajar dalam bahasa Inggris, ada 4 perspektif baru dalam peran guru, khususnya guru bahasa asing, yaitu fokus kepada tujuan pembelajaran seperti membaca atau reading, menyimak atau listening, berbicara atau speaking, dan menulis atau writing. Lalu pemilihan bahan ajar yang sesuai. Sumber materinya itu perlu dan wajib dari orang-orang yang ahli. Tema materinya bisa dibebaskan sehingga anak-anak lebih bebas atau lebih senang dalam belajar. Lalu ada strategi pembelajaran, bagaimana yang bagi gitu. Memperkenalkan materi, lalu setelah itu brainstorming atau diskusi, lalu yang ketiga membimbing pemilihan materi dan membacanya, dan yang terakhir menerima laporan dari bacaan yang telah dibaca. Dan yang terakhir tentunya perlunya evaluasi dalam pembelajaran sehingga kita tahu sebagai guru bahasa mana sih kira-kira yang anak itu bisa dan anak itu tidak bisa, seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Thanks for your attention and sorry for all my mistake. Thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.